Man City sepakati transfer Calvin Phillips. Manchester City dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Calvin Phillips dari Leeds United. Phillips adalah salah satu gelandang bertahan terbaik yang dimiliki Inggris saat ini. Dia jadi salah satu andalan Gareth Southgate untuk timnas Inggris. Gelandang bertahan berkualitas tentu tidak mudah ditemukan. Nama Phillips sudah cukup lama dihubungkan dengan beberapa klub top, termasuk duo Manchester United sudah terlebih dahulu dihubungkan dengan Phillips. Namun, Manchester City juga muncul sebagai pesaing untuk mendapatkan tanda tangannya baru-baru ini. Menariknya, disebutkan bahwa Phillips telah menolak tawaran klub-klub lain demi bergabung dengan Manchester City. Ini memperkuat dugaan bahwa Phillips memang mengagumi hasil kerja Guardiola. Kabarnya, Manchester City harus merogoh kocek hingga mendekati 50 juta pounds untuk pembelian Phillips. Angka tersebut tentu cukup tinggi untuk ukuran gelandang 26 tahun. Pembelian Phillips juga menunjukkan kerja efektif Manchester City dalam merekrut pemain. Phillips jelas bakal mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Fernandinho di Manchester City. Kualitas Phillips di posisi itu juga tidak bisa diremehkan. Di bawah bimbingan Guardiola, dia mungkin berkembang jauh lebih baik lagi. Tidak hanya itu, Manchester City juga bisa menjanjikan trofi dan peluang mengembangkan karir. Wajar jika Phillips menolak tawaran klub lain demi juara Inggris tersebut. AC Milan kecewa, Newcastle dan Lille sepakati transfer Sven Botman. Keinginan AC Milan untuk merekrut Sven Botman sepertinya tidak akan terwujud. Pasalnya, Newcastle dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Lille untuk memboyong sang bek. Botman turut membantu Lille memenangkan gelar Ligue 1 pada musim pertamanya di klub. Bek tengah asal Belanda itu menorehkan 79 penampilan dan menyumbangkan 3 gol serta 2 assist selama di klub. Penampilan apik Botman membuat sejumlah klub mapan Eropa kepincut untuk merekrutnya. Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan Lille untuk transfer Botman. The Magpies akan menebus sang bek dengan harga sekitar 35 juta pounds. Botman diperkirakan akan terbang menuju Newcastle untuk menjalani tes minggu depan dan merampungkan kesepakatan pribadi dengan klub serta menyelesaikan proses transfer ini. Kepa buka kans tinggalkan Chelsea. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga menegaskan bahwa dirinya hanya ingin bermain lebih banyak pada musim depan. Namun, Kepa tak menutup peluang hengkang untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Kiper asal Spanyol tersebut banyak melakukan kesalahan sehingga memaksa The Blues mendatangkan kiper baru. Kepa hanya mendapat kesempatan tampil sebanyak 15 kali di semua kompetisi pada musim lalu. Kondisi ini jelas tak mengenakan dan Kepa ingin mendapat menit bermain yang lebih banyak. Kontrak Kepa bersama Chelsea akan berakhir pada 2025 mendatang. Namun, dia siap meninggalkan The Blues apabila tidak bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Dipinang Chelsea dan Madrid, Raheem Sterling beri jawaban. Winger Manchester City, Raheem Sterling sudah membuka komunikasi dengan Real Madrid dan Chelsea. Sang winger meminta kedua klub itu menunggu sejenak sebelum ia memutuskan masa depannya. Sterling cukup ramai digosipkan akan cabut dari Manchester City. Ia kurang happy dengan jam bermain yang diberikan Pep Guardiola sehingga ia ingin mencari klub lain. Sejauh ini ada 2 klub yang dilaporkan tertarik meminang Sterling. Mereka adalah Real Madrid dan Chelsea. Menurut laporan, Sterling meminta waktu kepada Chelsea dan Real Madrid. Ia perlu memikirkan matang-matang opsi masa depannya tersebut. Meski meminta tambahan waktu, Sterling sudah menetapkan deadline kapan ia harus memutuskan masa depannya. Ia meminta waktu hingga awal Juli mendatang. Sterling dilaporkan sudah akan membuat keputusan sebelum Manchester City berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim mereka di pertengahan Juli nanti. Manchester City sebenarnya enggan berpisah dengan Sterling. Namun mereka siap menjual sang pemain di musim panas ini. Sang winger dilaporkan bakal dibanderol di kisaran angka 80 juta euro di musim panas ini. Belum juga beli pemain, Manchester United aneh dan mengkhawatirkan. Manchester United tampak menerapkan strategi berbeda di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah tidak terburu-buru merekrut pemain baru, bahkan bisa dibilang terlalu berhati-hati. Setan Merah tidak mau terlibat dalam perang harga dengan klub lain. Contoh yang paling jelas adalah pemburuan Darwin Núñez. Manchester United lebih dahulu berminat, tapi akhirnya Liverpool yang dapat. Kehati-hatian Manchester United ini tentu jadi perubahan positif.
bahwa mereka tidak mau salah lagi dalam membeli pemain. Namun, di sisi lain, Manchester United semakin tertinggal dari rival-rival top di Liga Inggris. Sejauh ini Manchester United hanya digosipkan tertarik dengan 1-2 pemain, tapi belum ada yang benar-benar didapatkan. Di saat yang sama, rival seperti Manchester City dan Liverpool terus memperkuat skuad. Beberapa tahun terakhir, Manchester United sering dipermainkan klub penjual dengan harga tinggi. Pemain yang diincar Manchester United selalu berkali-kali lipat jadi lebih mahal. Mungkin inilah alasan Manchester United lebih berhati-hati musim panas ini. Barcelona mundur, Bayer enggan turunkan harga Lewandowski. Barcelona harus berusaha ekstra jika benar-benar ingin mendatangkan Robert Lewandowski musim panas ini. Posisinya cukup sulit, Bayern Munchen tidak benar-benar rela melepas sang striker. Kontrak Lewandowski masih tersisa 1 tahun lagi, tapi Bayern tidak tertarik menjualnya. Bahkan, Bayern yakin bahwa Lewandowski akan kembali berlatih sesuai yang dijadwalkan. Barcelona lagi-lagi menghadapi kemunduran dalam upaya merekrut Lewandowski pekan ini. Bayern sudah menolak tawaran kedua Barca untuk sang striker. Barca mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro plus bonus 5 juta euro. Namun, Bayern merasa tawaran tersebut masih kurang memuaskan. Klub Jerman itu memasang harga 50 juta euro untuk Lewandowski. Oleh sebab itu, Barca harus menyiapkan minimal 50 juta euro untuk merekrut Lewandowski atau mencoba terus menekan Bayern dalam negosiasi. Diduga, Bayern sengaja mempersulit Barca demi menaikkan harga jual Lewandowski. Dengan bersikap tegas, Bayern bisa membuat Barca mengajukan tawaran yang lebih baik. Lewandowski, di sisi lain, belum buka suara lagi sejak terakhir kali mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan klub. Saat ini dia sedang menikmati liburan di Spanyol. Chelsea jual Hakim Ziyech ke AC Milan. Hakim Ziyech berpotensi meninggalkan Chelsea. The Blues dikabarkan bersedia melepas sang pemain pada bursa transfer musim panas ini. Sampai sejauh ini, Ziyech sudah memainkan 83 pertandingan di semua kompetisi untuk Chelsea. Dia berhasil menyumbang 14 gol dan 10 assist dari penampilannya tersebut. Manajer Thomas Tuchel dan pemilik baru Todd Boehly tidak akan menghalangi kepergiannya. Chelsea akan memasukkan Ziyech ke dalam daftar jual. The Blues siap melepas pemain berusia 29 tahun tersebut ke klub lain apabila mendapat tawaran yang bagus. Ziyech bisa melanjutkan karirnya di Italia setelah meninggalkan Chelsea. Ziyech sangat terbuka untuk bergabung dengan Milan. Sang pemain diklaim sudah melakukan pembicaraan dengan Rossoneri. Milan memang sudah lama tertarik untuk merekrut Ziyech. Dia bakal jadi tambahan yang bagus untuk lini serang tim asuhan Stefano Pioli. Ronaldinho luncurkan jersey baru RANS Nusantara FC. RANS Nusantara FC meluncurkan jersey baru mereka untuk Liga 1 musim depan, di Menara Mandiri, pada Jumat malam. Acara ini dihadiri dan dimeriahkan oleh legenda Brasil, Ronaldinho. Mengenai kehadirannya di Indonesia, Ronaldinho mengaku sangat senang. Ia bahkan tergerak untuk bisa mengetahui lebih banyak mengenai negara kepulauan yang kerap disebut Nusantara itu. Dalam acara peluncuran, RANS menghadirkan 12 desain berbeda, meliputi jersey home, away, third, goalkeeper, dan training. Pada tampilannya jersey RANS Nusantara FC sudah menempel logo-logo sponsor yang akan mendukung klub promosi itu mengarungi Liga 1. Jersey utama RANS Nusantara FC tetap didominasi warna ungu dan pink yang menjadi ciri khas. Dalam kesempatan ini, para petinggi RANS Nusantara FC mengungkapkan alasan dan harapan mereka mengenai kehadiran Ronaldinho di Indonesia. Semoga kehadiran Ronaldinho bisa membuat banyak bintang dari luar negeri percaya untuk bisa bermain di Indonesia. Dan dengan trofeo di Malang, semoga kehadirannya bisa membuat tim kita bergairah dan bersemangat menatap Liga 1, ujar Chairman RANS Nusantara FC, Raffi Ahmad. Ronaldinho berada di Indonesia sejak Jumat sore hingga Minggu. Setelah launching jersey, ada sejumlah agenda yang akan dijalani legenda timnas Brasil dan Barcelona itu, termasuk meet and greet, coaching klinik, dan tentunya pertandingan trofeo bertajuk Meet the Star yang melibatkan RANS Nusantara FC, Arema FC, dan Persik Kediri, serta akan disiarkan Indosiar dan video.